kabarnya hari ini? Pastinya wow, luar biasa ya. Nggak berasa teman-teman, kita udah sampai di minggu keempat di bulan Januari. Hari ini kita mau sama-sama ibadah. Kita siapkan hati yang terbaik untuk beribadah pada Tuhan. Selamat ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman yang di rumah, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Haleluya. Bersama kita mau puji Tuhan kita yang luar biasa. Kita mau katakan, dalam buku temukan sukacita. Dunia akan sanggup untuk berikan segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Semua kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, Kau yang ada selalu mendampingi kami. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janjimu yang telah menuliskan bukunya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Semua tepuk tangan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Semuanya boleh berikan sorak-sorai kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kami begitu bersyukur Tuhan pada hari ini. Kami boleh bersama beribadah secara online lagi. Biarlah Tuhan pada hari ini kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Tapi satu hal yang kami inginkan, biarlah pujian ini Tuhan bukan hanya berasal dari mulut kami, tapi ini boleh sungguh berasal dari hati kami Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami. Pimpin hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku.
mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Yes Tuhan. Bersama kita mau katakan, tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita mau sembah Tuhan kita yang luar biasa. Dia Allah yang begitu baik, Dia Allah yang begitu luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segalanya yang terjadi dalam kehidupan kami. Bentuk setiap kami Tuhan, pakai setiap kami, supaya rencana-Mu yang boleh jadi Tuhan. Yes Tuhan, syukur bagi-Mu Bapa. Mari bersama kita mau angkat tangan kita. Kita mau katakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Sekali lagi katakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
yuk malam hari ini sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama menyatukan hati kita lewat doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh bersama untuk mengikuti ibadah online KPA Citra 1. Tuhan, biarlah apapun yang akan disampaikan firman-Mu pada saat ini itu semua boleh meremah di dalam setiap hati kami dan kami boleh mempraktekannya. Tuhan, pimpin hamba-Mu biar apapun yang akan hamba-Mu sampaikan itu semua boleh datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Hari ini masih dengan tema yang sama seperti minggu-minggu lalu, yaitu dari kemuliaan ke kemuliaan, from glory to glory. Dan hari ini saya akan membawakan tema yaitu Arise and Shine. Jadi dari ayat yang diberikan kepada saya yaitu Yesaya 60 ayat 1. Yuk mari sebelumnya kita baca sama-sama. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dan kalau kita baca teman-teman Yesaya 60 ayat 1 ini merupakan bagian ketiga dari pembagian kitab Yesaya. Itu berarti adalah masa-masa sesudah pembuangan bangsa Israel. Jadi dapat dikatakan ayat ini nih, supaya teman-teman dapat gambarannya, backgroundnya, ayat ini merupakan penghiburan dari Tuhan melalui Nabi Yesaya untuk bangsa Israel. Jadi supaya, karena Tuhan tahu nih, wah bangsa Israel sudah 150 tahun melewati masa-masa sulit, masa sukar, mungkin mereka mulai putus asa, mungkin mereka mulai ngerasa Tuhan mulai meninggalkan kita nih. Dan akhirnya keluarlah ayat ini, dan Tuhan memberikan ayat ini supaya mereka tetap ingat kalau kalau gua tuh Tuhan selalu beserta sama lu loh. Kalau Tuhan itu selalu ada bersama-sama, Tuhan itu selalu berjalan bersama kalian. Jadi ayat ini yang tadi yang kita sudah baca sama-sama, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan terbit atasmu. Karena ketika bangsa Israel mulai putus asa, pasti mereka mengalami kemunduran iman. Lalu akhirnya kemuliaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada bangsa Israel, itu mereka tidak menyadarinya, dan akhirnya kemuliaan itu tidak bisa dibagikan ke orang banyak. Oleh karena itu, ayat ini Tuhan kasih untuk menjadi penyemangat dan menjadi peneguhan untuk bangsa Israel. Dan pastinya untuk kita juga teman-teman. Seperti kita tahu, kita melewati masa-masa pandemi 1 tahun ke belakang itu. Sampai saat ini pun kita masih belum tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi yuk kita mau sama-sama belajar dan ingat lagi seperti Tuhan mengingatkan bangsa Israel tadi, bangkitlah dan menjadi teranglah. Biarlah itu kita sama-sama belajar malam hari ini. Meskipun kita tahu keadaan tidak selalu lebih baik, kita nggak bisa tebak apa yang terjadi di depan nanti. Dan mungkin dari kita banyak yang sudah putus asa di 2020, banyak ekspektasi hal-hal yang tidak bisa kita lakukan di tahun 2020. Tapi saya percaya kita mau sama-sama belajar bagaimana agar kita terus mengejar kemuliaan yang sudah Tuhan berikan untuk kita, sama seperti bangsa Israel, agar kita terus bisa mendapati kemuliaan ke kemuliaan lainnya, sehingga bahkan kemuliaan itu dapat kita bagikan ke orang banyak. Ada amin? Dan hari ini kita mau belajar dari ayat tadi, Yesaya 60 ayat 1. Saya akan bawakan singkat. Ada 2 hal saja teman-teman. Yang pertama itu, kita akan sama-sama bahas di kata-kata bangkitlah menjadi teranglah. Dan yang pertama yang ingin saya garis bawahi adalah kata bangkitlah. Jika kita baca di dalam New Living Translation, ada kata arise, Jerusalem, let your light shine for all to see, for the glory of the Lord rises to shine on you. Arise, ada kata-kata arise teman-teman, berarti bangkitlah. Karena kenapa? Yang pertama itu kalimat perintah teman-teman, bangkitlah, ayo. Mungkin bangsa Israel pada saat itu sedang udah putus asa, tidak percaya Tuhan lagi. Mereka mengalami kemunduran iman karena 150 tahun lamanya mereka mengalami masa-masa sukar. Sama seperti kita teman-teman, 1 tahun berlalu ini, apakah kita mengalami kemunduran iman
ataukah kita mulai tidak percaya lagi dengan rencana Tuhan? Kita mulai putus asa, kita mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan ini saatnya ayat ini bilang bangkitlah. Dan kita mau sama-sama move on. Kita keluar dari zona nyaman kita. Bangkit itu berarti kita harus berubah posisi. Yang sebelumnya mungkin kita sedang tertidur secara rohani, kita harus bangun. Mungkin yang kita tadi sudah bangun tapi cuma duduk doang, ayo saatnya kita harus bangkit, berdiri. Ketika yang tadi mungkin kita berdiri doang, mungkin saatnya kita harus mengambil langkah kecil, kita harus mulai berjalan. Atau teman-teman tahun lalu masih tetap semangat tapi cuma berjalan, berarti tahun ini teman-teman bangkitlah, kita harus lebih semangat lagi, kita harus lari lebih kencang. Untuk apa? Untuk mencapai dari kemuliaan ke kemuliaan tersebut yang sudah Tuhan berikan untuk kehidupan kita. Itu dari kata arise, teman-teman. Bangkit. Yuk kita mau sama-sama bangkit. Karena kita percaya bahwa Yesus selalu ada, berjalan bersama kita, menopang kita supaya kita berjalan dari kemenangan ke kemenangan dan dari kemuliaan ke kemuliaan lainnya. Amin. Dan yang gak kalah penting selain kata arise tadi atau bangkitlah, itu juga adalah kata jadilah, menjadi teranglah. Menjadi teranglah. Dalam bahasa Inggrisnya tadi, let your light shine for all to see. Kita udah sering banget dengar kamu adalah terang. Kita harus menjadi terang dunia. Kita harus menyinari dunia yang gelap. Betul teman-teman, ini adalah soal bersinar itu ibarat kita sebagai anak Tuhan pasti udah sangat sering, udah gak asing lagi. Dan tapi itu adalah hal yang mungkin gampang secara teori tapi sulit untuk dilakukan secara prakteknya, betul ya? Jadi yang kita harus sadari pertama adalah bahwa Tuhan ingin selain kita tadi bangkit, sesudah bangkit kita menjadi terang. Dan kita sudah tahu bahwa kita ini adalah terang dunia, betul. Cuman masalahnya teman-teman, kadang terang kita ini tertutup. Jadi orang-orang tidak bisa melihat terang kita, kemuliaan Tuhan atas kita. Karena apa? Tertutup mungkin oleh dosa, tertutup keputusasaan kita, tertutup oleh kerasnya hati kita, sehingga terang itu tidak bisa dirasakan oleh orang banyak. Oleh karena itu, tentang bersinar teman-teman, kita mau pastikan tidak ada yang terselubung, tidak ada yang tertutup dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan supaya kita bisa bersinar. Kita sama-sama buka nih teman-teman, ada ayat yang menggambarkan tentang selubung yang saya bilang tadi. Di 2 Korintus 3 ayat 16-18. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ada amin? Ayat 16 dikatakan gini teman-teman. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ketika kita percaya dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita teman-teman, yaitu teman-teman semua dan saya di sini, kita percaya selubung itu sudah diambil oleh Tuhan. Amin. Tetapi karena kita manusia, kita lemah secara daging, dan kadang kita kalah, roh kita kalah, sehingga kita sering lagi balik lagi terselubung lagi. Dan akhirnya kita jatuh lagi ke dalam dosa, ke dalam setiap pencobaan. Oleh karena itu, di sini dikatakan kemuliaan Tuhan itu sudah ada di dalam kita teman-teman, di diri teman-teman. Ketika teman-teman semua dan saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kadang-kadang terselubung teman-teman. Seperti kisah Lazarus. Kalau teman-teman ingat, yang sudah meninggal terus dibangkitkan, itu Tuhan mengatakan dalam Yohanes 11 ayat 42 dikatakan seperti ini. Saya bacakan. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 43, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara
keras, "Lazarus, marilah keluar." Ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Sama seperti gambaran Lazarus dibangkitkan tadi, teman-teman. Terkadang ketika kita percaya dengan Tuhan, percaya dengan Yesus Kristus, kita juga sama seperti posisi Lazarus tadi. Tadinya kita terbungkus dengan kain kafan, dan akhirnya harus ada yang membukanya. Ketika Tuhan mengangkat kita dari dosa, kita dibukakan, dan akhirnya kita diberikan kemuliaan itu untuk kita membagikan kemuliaan itu untuk orang lain. Dan tadi saya katakan, terkadang realnya dalam kehidupan sehari-hari itu nggak mudah, teman-teman. Saya sendiri pun juga masih sering jatuh bangun dalam dosa, dan akhirnya kemuliaan Tuhan atas kehidupan saya atau teman-teman akhirnya tertutup, terselubung. Saya ibaratkan misalnya ini kita ya teman-teman, boneka ini kita. Terkadang-kadang ketika kita jatuh dalam dosa, kita tertutup, teman-teman, tertutup oleh selubung-selubung itu. Jadi anggaplah ini kemuliaan Tuhan sudah ada di kita, terus akhirnya mulai tertutup. Ketika tertutup, teman-teman, kadang kita tidak menyadarinya, karena mungkin kita tadi sudah nyaman, kita tidak mau bangkit. Jadi poin kedua ini adalah bagaimana supaya kita bersinar. Tadi pertama kita sudah bangkit, sama seperti Lazarus, Tuhan sudah membangkitkan, tapi ternyata masih ada kain yang menyelubungi, masih ada dosa, masih ada hal-hal yang membuat kemuliaan Tuhan tidak bisa dinyatakan atas kehidupan kita. Yang kita harus lakukan adalah membuka kain ini. Bagaimana caranya? Kita butuh orang-orang, komunitas yang bisa membuat kemuliaan Tuhan itu semakin dirasakan oleh banyak orang. Ada komunitas yang membantu untuk membuka. Ada komunitas yang bantu mengingatkan, "Hey, lu sudah mulai jauh lo dari Tuhan. Hey, coba lihat, rencana Tuhan buat hidup lu tuh indah banget loh. Hey, jangan lupa kalau kemuliaan Tuhan itu ada di dalam kehidupan lu." Dan ketika kita menyadari itu lewat komunitas yang mengingatkan kita, kemuliaan Tuhan itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Amin. Karena ketika kita terselubung oleh dosa, itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan, dan membuat kemuliaan Tuhan tidak bisa dilihat oleh banyak orang. Selain lewat komunitas, yang kedua adalah kita harus semakin mendekat dalam roh ke dalam Tuhan. Hubungan kita sama Tuhan harus semakin erat. Kita harus semakin menempel sama sumbernya, yaitu Yesus Kristus, supaya kemuliaan itu terus boleh kita bagikan ke orang lain. Boleh kita terus ingat, oh iya, gue ini adalah mencerminkan kemuliaannya Tuhan. Bagaimana gue harus hidup, kita semakin tahu Tuhan pengen kita hidup seperti apa. Jadi butuh proses, teman-teman, untuk keluar dari zona nyaman kita. Butuh proses untuk keluar dari dosa-dosa kita. Butuh banget proses yang nggak mudah untuk kita keluar dari selubung-selubung tersebut. Tapi nggak ada yang langsung instan, teman-teman. Semuanya butuh proses. Nggak ada orang yang ketika kita jatuh dalam dosa hari ini, terus kita menyadari, oh ya Tuhan, gue menyesal, terus besoknya kita langsung super suci. Nggak bisa seperti itu, teman. Pasti ada proses dari kita jatuh dalam dosa, kita mulai lagi mau ikut Tuhan dengan serius, terus kita jatuh lagi, sampai akhirnya kita tahu kita tidak boleh lagi jatuh dalam dosa. Dan tapi nanti ada pencobaan lainnya, dan begitu terus sampai kemuliaan Tuhan terus dinyatakan dari kemuliaan ke kemuliaan lainnya. Sama juga, teman-teman, seperti orang lagi berbisnis. Ketika orang itu bangkrut, mereka jatuh bangkrut, gulung tikar, ketika mereka tahu, oh oke, gue harus bangkit dan mencoba lagi. Ketika mereka tahu mereka bangkit, nggak langsung minggu depan mereka sukses jadi orang kaya, teman-teman, enggak. Tapi ada proses, jatuh bangun lagi, sampai akhirnya orang itu sukses. Sama juga ketika kita mau mencapai dari kemuliaan ke kemuliaan Tuhan, ada proses yang kita harus lewati. Yang pertama itu kita harus bangkit. Yang kedua, kita harus pastikan bahwa terang kita, kemuliaan yang ada di dalam kehidupan kita, itu tidak terselubung oleh apapun. Entah itu dosa, entah itu keputusasaan, atau hal-hal lainnya yang menyelubungi hidup kita. Jadi kita harus kembali lagi, coming back to the heart of worship, kembali lagi menyembah Tuhan. Di masa-masa sulit seperti ini kita harus semakin
dekat, melekat dengan sumbernya, karena itu yang terus memberikan kita kekuatan, memberikan kita tetap bisa bangkit dan berdiri dengan tegar. Dan juga pastikan kita harus selalu siap, all the time, siap kapanpun, karena banyak orang yang ingin melihat kemuliaan Tuhan melalui hidup kita, kehidupan saya dan kehidupan teman-teman semua. Dan sebagai penutup, ada 3 hal yang perlu kita tanya kepada diri kita sendiri. Yang pertama, di manakah posisi kita saat ini? Apakah posisi kita sedang duduk mungkin? Kita mulai tertidur secara rohani, atau mungkin kita sedang mati secara rohani. Pastikan posisi kita saat ini. Dan dimanapun posisinya saat ini teman-teman, bangkitlah. Karena Tuhan akan selalu menopang kita di masa sesulit apapun itu. Dan Tuhan ingin teman-teman mengubah posisi teman-teman untuk selalu ready, bangkit, mengikuti kemuliaan Tuhan. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, di manakah posisi kita seharusnya? Lewat hari ini, saya harap kita sama-sama belajar di mana posisi kita seharusnya. Posisi kita haruslah mencerminkan kemuliaan Tuhan. Posisi kita seharusnya terlihat oleh banyak orang, sehingga kemuliaan Tuhan bisa dirasakan oleh banyak orang. Mungkin hari ini posisi kita sedang selubung apa yang sedang menutupi kehidupan kita? Dosakah? Atau karena kemarahan, kepahitan, kekecewaan, keputusasaan? Teman-teman sendiri yang paling tahu apa jawabannya. Dan pastikan posisi kita selalu dapat terlihat agar kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan untuk banyak orang. Dan pertanyaan yang terakhir teman-teman, bagaimana kita mencapai posisi seharusnya? Yang tadi saya katakan teman-teman, kita harus melewati prosesnya, dan kita harus punya komunitas yang mendukung kita untuk terus mengingatkan, untuk terus menopang, membuka setiap selubung yang ada di dalam kehidupan kita. Dan yang pasti kita harus semakin melekat oleh sumbernya. Kita semakin punya hubungan yang intim sama Tuhan, semakin menyembah Dia, semakin melekat dengan Tuhan. Saya rasa itu saja yang hari ini ingin saya sharingkan, dan pastikan teman-teman arise and shine untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan from glory to glory. Yuk, mari teman-teman kita tutup sharing pada hari ini. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang begitu indah pada hari ini. Biarlah Tuhan ajarkan kami untuk terus bangkit dalam setiap masalah yang sedang kami alami, pencobaan Tuhan yang sedang kami alami hari-hari ini. Kami tahu keadaan tidak semakin mudah, tapi biarlah kekuatan yang daripada Tuhan yang terus mengingatkan kami, memberi kami kekuatan untuk kami terus berdiri, untuk kami terus bangkit, untuk kami terus berjalan, berlari, bahkan jauh Tuhan, mengejar kemuliaan Tuhan ke kemuliaan lainnya. Dan ajarkan kami juga Tuhan untuk terus menjadi terang, agar terang kami boleh dirasakan oleh banyak orang. Tuhan, kami mau patahkan setiap selubung-selubung yang ada, setiap dosa-dosa yang merintangi perjalanan kami untuk mengejar kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hari ini kami semakin menyadari bahwa hidup kami begitu berharga, karena kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, kami rindu kemuliaan itu boleh dirasakan oleh banyak orang, sehingga nama-Mu yang semakin dimuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu pada hari ini. Tuhan, berkati mereka, berkati keluarga mereka, apapun yang sedang mereka kerjakan, Tuhan, buat berhasil dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah firman Tuhan yang berbicara lebih lagi dalam setiap hati kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Teman-teman yang percaya bersama saya katakan, amin. Gimana teman-teman sharing firman Tuhan hari ini? Pastinya memberkati kita semua kan? Terima kasih kepada Medica Levina yang sudah memberikan sharing firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi kalian yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke rekening di bawah sini. Dan jangan lupa buat cantumin komisi kalian masing-masing ya. Bagi kalian yang belum bergabung dalam kelompok sel dan ingin mengetahui informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Rifki selaku koordinator kelompok sel. Pastikan teman-teman ikut ibadah online lagi ya minggu depan, yang akan diupload pada hari Sabtu jam 9 pagi
sampai hari Minggu jam 9 malam. Dan jangan lupa buat janjian sama teman-teman konsel kalian masing-masing ya. Sekian ibadah kita hari ini. Teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa buat terapin protokol kesehatan. Stay safe, stay healthy. See you next week. God bless you.